Gimana cara explore di dunia malam? Oke, baik. Dunia malam versinya Kupu Malam ini menurutku sangat berbeda ya dari dunia malam kita yang biasanya di lokasi syuting, lagi di Pujasera, makan malam gitu, itu sangat beda banget. Nama aku Laura, nama karakternya itu Flow. Kalau Laura itu dia cukup easygoing, introvert juga. Di satu sisi banyak hal yang menjadi beban dalam hidupnya sehingga dia masih sangat tertutup ya, sangat berbeda terbalik kalau saat Laura menjadi Flow. Flow itu sangat cheerful, ceria, santai, kalem, berani, dan lebih tegas. Gimana cara explore di dunia malam? Oke, baik. Dunia malam versinya Kupu Malam ini menurutku sangat berbeda ya dari dunia malam kita yang biasanya di lokasi syuting, lagi di Pujasera, makan malam gitu, itu sangat beda banget. Jadi memang pada saat proses reading sendiri kita ada workshop beberapa hari khusus workshop. Kita langsung ke tempat dunia malam versinya Kupu Malam versinya Laura. Jadi emang benar-benar kita langsung ke lapangan, kita lihat langsung interaksi, keadaan, suasana, dan kondisi yang sehari-harinya Laura jalanin itu seperti apa gitu sih. Iya, itu salah satu pendalaman yang mungkin tim lapangan sendiri melihat itu adalah hal yang sangat asing nih buat Michelle. Kayaknya Michelle perlu workshop, karena sepanjang kita reading, kita obrolin kayak sejauh mana Michelle permainan kamu, sejauh mana kamu memahami ini dan ini. Pasti harus sejujur-jujurnya dong, seterbuka-terbukanya. Jadi ekspektasi yang diinginkan pada saat di lapangan tuh harus sama, harus sesuai gitu. Jadi memang karena banyak keterbatasan nih dari aku sendiri, jadi kita ada workshop beberapa hari khusus memang untuk melihat-lihat nih, cari referensi gitu. Kenapa akhirnya berani? Michelle itu terlalu selama ini terlalu mainkan peran-peran yang cukup Indonesian sweetheart, yang terlalu menjadi point of view seluruh orang-orang yang gimana sih remaja-remaja yang baru tumbuh. Selama ini Michelle tuh selalu menjadi point of view gitu, kayak bagaimana menemukan cinta sejati, bagaimana menjalani hidup ini itu dan super cheerful dan ceria gitu. Menurutku karakter Laura ini penuh beban, penuh konflik yang sangat tidak linear, yang dimana aku sendiri tidak pernah ada di dalam kondisi tersebut ya. Keadaan yang benar-benar sangat mencekam menurutku, sangat tegang, dan aku sendiri baca skenario aja jujur takut, kayak pas baca tuh bukan excited atau kayak wow peran yang luar biasa nih baru untuk dieksplor, tidak, justru malah takut kayak oh my god, am I ready? Aku sangat tidak percaya diri dan sangat ketakutan sama ini terlalu baru, wah ini terlalu ini. Jadi kayak menurutku di saat aku takut, bagaimana menjadi berani gitu, dan bagaimana ini menjadi menormalkan hal ini gitu. Terus kayak ya kenapa tidak gitu. Menurutku cukup normal, cukup dinormalisasikan, apalagi secara skenario dan keadaan Laura itu benar-benar aku mengerti alasan kenapa dan mengapa, dan kenapa aku bisa bilang itu cukup normal, dan yang setelah berbulan-bulan aku sangat struggling aja dengan kenapa begini, kenapa begitu, yang menurutku itu tidak wajar, dan semua orang tuh punya pilihan gitu. Tapi kenapa Laura memilih gitu? Jadi kayak keadaan, situasi, kondisi yang sudah dijalani sesuai dengan skenario dan naskah yang ada plek. Jadi aku akan bilang kayak baiklah, ini adalah sebuah kehidupan, ini adalah realita. Karena semua orang tidak terlahir sama, dan semua orang
tapi harus melakukan satu hal, yaitu acceptance dan ikhlas. Jadi kayak aku bisa bilang ya ini normal, ini adalah hidup gitu. Oke, jadi Laura itu sangat tertutup ya, sangat pendiam dan sangat berhati-hati, terus sangat siap dengan sangat rendah diri. Dia sangat merasa rendah diri, dia tahu dia bukan siapa-siapa, dia harus ingat dia siapa gitu. Dia selalu kayak insecure sekali ya sama dirinya sendiri. Padahal di satu sisi Flo itu sangat pede, sangat luar biasa pede dan benar-benar siap dalam keadaan apapun gitu, ready to war. Yang lebih ke bawah mungkin ke arah Laura sih. Lebih ke yang terkenang-kenang itu adalah kayak sekarang itu aku lebih berhati-hati sama orang. Aku tidak tahu masalah apa yang dia hadapi gitu loh. Jadi kayak bagaimana aku harus tetap ramah dan memperlakukan orang dengan sangat ekstra aja, nggak yang kayak dulu. Kalau dulu aku selalu aja ya, santai, semua orang punya masalah gitu. Tapi tidak, semua orang tuh punya perangnya masing-masing yang tingkat beratnya itu ya masing-masing gitu. Jadi kayak bagaimana sekarang itu aku udah lebih yang kayak orang tuh punya masalah masing-masing, orang tuh punya masalah masing-masing gitu loh. Aku lebih berusaha untuk kayak membuka hati, membuka diri kayak semua orang tuh struggling, Michelle gitu loh. Jadi aku tuh lebih yang kayak gitu sekarang karena Laura. Yang relate itu sama sekali nggak ada sih, makanya aku bilang aku terlalu naif. Aku bisa bilang kayak kenapa skenario begini, kenapa alur jadi gini, kenapa Laura punya pilihan tapi dia tidak memilih gitu, kenapa karena sangat jauh dari aku. Jadi aku tuh butuh banyak point of view, butuh banyak cara berpikir dari sudut pandang masing-masing gitu loh untuk menerima. Dan aku jadi berasa acting itu butuh mengenal, butuh menerima, dan butuh point of view dari banyak sudut pandang. Menurutku tidak sama sekali sih, karena ini pure adalah bagian dari pekerjaan dan profesionalitas, dan menurutku ini adalah experience yang baik. Jadi sama sekali nggak ada kepikiran sampai sana sih. Nilai positifnya adalah mungkin dari yang bisa tadi aku sempat mention kalau semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Semua orang juga sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Jadi bagaimana dari sini kita belajar kayak mewajarkan banyak sudut pandang dan bisa menerima realita gitu. Laura, stay strong. You are deserve to be happy. Oke semuanya, jangan lupa nonton WeTV Original Kupu Malam hanya di WeTV.